terselenggaranya kegiatan workshop pada hari ini tahun 2024 ini. Ada 6 kegiatan workshop yang kita laksanakan pada tahun 2004 ini, yaitu workshop teater, workshop fotografi, workshop kurator, workshop sastra, workshop tari, workshop pria, dan workshop musik. Dan pada hari ini adalah tari. Dan seterusnya, kegiatan seni ini merupakan fokus juga program gubernur untuk menciptakan 100.000 entrepreneur, terutama anak muda. Mari kita majukan kerja Sumatera agar tetap eksis dan berkembang di Sumatera. Ya, terkhusus untuk hari ini terima kasih banyak kepada Bapak Ibu Panitia dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat yang telah mempercayai saya sebagai moderator untuk memimpin kegiatan workshop tari Taman Budaya Sumatera Barat ini untuk 3 hari ke depan, mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 8. Kita sama-sama bersemangat berdoa agar semuanya berjalan dengan baik. Untuk itu saya persilakan untuk Bapak Ilham memberikan materinya. Untuk pertama ini yaitu pemaparan materi langkah kerja koreografi. Oke, jadi kalau saya menciptakan karya ya, tergantung jenis karyanya apa sebenarnya ya. Apapun jenis karya kontemporer yang saya ciptakan, saya mulai dari itu satu kata itu, interesting ya, kata tarikan. Saya pasti mulai dari sana dulu. Saya tertarik atau tidak? Kalau saya tidak tertarik ya pasti nggak akan kena. Jadi dimulai dari sana dulu. Jadi apapun itu objeknya, apapun itu isunya, apa itu gagasannya, itu berawal dari satu ketertarikan. Ya, kayak magnet gitu loh. Oh ya, saya tertarik isu perempuan nih, saya tertarik ke isu ekologis nih. Gitu. Biasanya ketertarikan saya itu berdasarkan dari contoh nih ya. Kadang ada juga yang baik pesanan ya. Jadi saya nggak mungkin juga. Contoh nih, kemarin kayak Garin ya. Garin workshop itu dia minta tentang isu ekologis contoh. Ya udah itu kan pesanan ya, ini tentang isu ekologi gitu. Tapi kalau karya-karya pribadi contoh ya, saya selalu mengulik apa yang telah saya lakukan. Contoh kayak sastra lisan, Tapa Malenggang gitu. Ya udah saya tertarik nih bagaimana sih karya tari berangkat dari sastra lisan gitu. Apa sih yang bisa diangkat? Ya itu dimulai dari sana dulu. Apa? Kadang bisa saja saya mulai nih, saya berjalan contoh nih kayak ini ya, dari sini ke Padang Panjang. Terus saya melihat batang air gitu. Batang air itu airnya kotor gitu. Apa masalahnya nih? Bisa saja ketarikannya gara-gara itu gitu. Apa yang saya lihat dan apa yang saya baca, apa yang saya dengar, rata-rata berputar di sana ketertarikannya. Meskipun itu bisa disentuh atau tidak bisa disentuh. Kalau kita bertanya tentang sastra lisan ya, kajian literatur berarti ke pustaka ya. Untuk mencari orangnya yang membacakan itu kan susah. Pasti kita nyari orang-orang yang mudah menuliskan. Nah itu contoh. Ada yang tampak dan ada yang tidak tampak. Nah, itu yang kita cari. Nah, tapi ketertarikan saya itu kebanyakan dari sana. Apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar dan apa yang saya baca. Ini bisa jadi isunya tentang gender, sosial, lingkungan, tradisi lisan, tari tradisi, benda pun. Kamu tarik kursi, ya sudah gitu. Saya cari apa itu kursi. Biasanya ini modal semua orang ketika deskripsi ya buat latar belakang itu gitu ya. Jadi 5W1H itu saya gunakan di sini sebenarnya. Ketika saya mempertanyakan tentang ketertarikan tadi, contoh bicara tentang kursi ya, apa kursi, kenapa kursi, bagaimana kursi, mengapa kursi, kapan kursi, nah, kayak gitu. Itu sederhananya gitu. Jadi saya pertanyakan segala informasi yang berkaitan dengan kursi. Bagaimana kursi itu?
Saya kumpulkan dulu secara random. Saya tulis dan saya catat gitu. Lalu saya rekam. Yang rekam itu bisa beberapa arti ya, bisa rekam di kepala dan bisa rekam secara langsung ya. Apalagi kalau saya sih biasanya itu hobi saya itu merekam, contoh lagi riset tuh, saya selalu merekam dengan video. Kayak satu karya kayak yang bambu-bambu itu tadi, itu memorinya 300 giga ya. Karena dari awal proses, dari awal riset sampai kepada dia proses workshop, sampai kepada eksplorasi, sampai kepada pembentukan, sampai kepada ini, saya rekam semuanya. Sampai bimbingan pun saya rekam, semuanya saya rekam. Sampai penari pun ketawa-ketawa pun saya rekam. Itu bagian dari itu. Maka di riset saya udah mulai merekam. Karena saya yakin ya, ingatan itu nggak akan pernah setia ya. Luar rekam inilah. Kalau kita contoh orang ngomong terus kita tulis ya, palingan ringkasannya kan, pemahaman tentang itulah yang bisa kita tulis. Tapi secara yang benar-benar copy paste ya itu rekam. Nah itulah gunanya merekam untuk mengumpulkan beberapa informasi yang tertinggal. Nah, itu gunanya gitu. Terus menulis. Ya semua yang direkam tadi itu ditulis. Saya biasanya gitu. Saya menulisnya secara screening aja biasanya, bukan dipilih-pilih gitu. Saya tulis aja semua apa yang diomongin, ya udah. Secara screening dulu, baru dipilih. Jadi ya, contoh ya bahasanya orang tradisi kan susah ya. Ya udah, saya bahasakan bahasa Indonesia aja. Meskipun acak-acak kan. Kayak kita wawancara orang tradisi kan susah, celonce ya kadang ngece ya. Iko lah kemari gitu. Ya, kalau saya tulis aja itu, saya tulis dulu, meskipun itu nggak struktur. Karena ada poin-poin yang dia loncat-loncat itu. Nah itu yang kadang-kadang saya ini ditulis. Nah ini critical research. Jadi setelah saya tulis semuanya, setelah saya kumpulkan data ya, saya memilih beberapa critical research ini. Contoh kajian saya tentang sungai gitu. Saya mencoba mencari beberapa referensi buku sebenarnya. Selanjutnya adalah konsep garapan. Ya. Jadi yang saya lakukan selanjutnya itu membuat desain dramatiknya. Ya, desain dramatiknya itu kalau dalam dalam skripsi teman-teman, kalau dalam panduan tulisan penciptaan itu buat struktur garapan lah gitu. Tapi kontemporer ya. Jadi saya kadang heran juga tuh diisi atau di UN saya nggak tahu di UNP ya. Diisi struktur garapan itu selalu 3. Ada awalan, ada konflik, ada ending. Tapi udah bicara kontemporer. Tapi kok masih modern dance gitu loh. Masih tarik kreasi. Yang bicara tentang 3 struktur itu awal, konflik, penyelesaian. Biasanya gitu ya. Itu pakem-pakem yang ada di modern dance sebenarnya. Ada di tarik kreasi baru. Itu kan mengadopsi Bagong Mustiarja ya. Dia tarinya drama tari gitu loh. Jadi ada awalan, ada konflik, ada penyelesaian. Di kontemporer itu nggak bisa kayak gitu. Dia bisa aja konflik aja semua gitu. Dia bisa aja satu alur gitu. Nggak ada itu yang awalan, terus dia berkelahi duduk, akhirnya ada yang menang kayak gitu-gitu. Itu benar-benar saya pun mengkritisi itu di di kampus ya. Kok anak-anak disuruh buat harus 3 strukturnya gitu. Padahal kan mereka kan memiliki idealis sendiri tentang karya gitu. Mau 4, mau 5, mau 6, silakan. Ya kan gantung kita gitu. Makanya desain dramatik ini kalau bicara tentang kontemporer, dia desain dramatiknya bebas. Tidak harus ada penyelesaian, awalan, penyelesaian, dan akhir. Dia yang paling penting tuh apa kode masuknya, apa kode endingnya, udah itu aja. Biar orang landing gampang. Nah itu intinya sebenarnya. Biar apa awalannya, apa endingnya gitu. Mau karyamu itu dari awal itu jalan saja, atau mau karyamu itu nafas saja dari awal sampai habis, itu tidak salah. Karena dia udah melewati pakem kan. Yang kontemporer itu udah melewati pakem. Nah, coba tanya, karya Omeri itu mana yang 1, 2, 3-nya? Mana yang 1, mana yang 2, mana yang 3? Kan nggak ada ya. Ya habis mati lampu gitu. Karena kita lihat masing-masing adegan itu ada aja konflik gitu, yang kita rasakan gitu. Nah gitu. Kalau kontemporer ya nggak ada batasnya. Jadi teman-teman jangan terlalu terjebak dengan struktur 1, 2, 3 apa nama kalau buat karya dari kontemporer bebas saja. Mau 1 aja nih dari awal sampai habis selama 30 menit itu silakan. Gitu. Terus saya mempersiapkan konsep artistiknya gimana? Konsep artistik itu berkaitan dengan gerak, penari, pemilihan penari itu penting ya, gender. Bukan penarinya itu hitam putih gendut pendek, bukan itu. Tapi
penari yang saya tentukan itu penari yang sesuai dengan karakter geraknya gitu. Nah, itu biasanya gitu. Bukan masalah diskriminasinya, tapi masalah kebutuhan sebenarnya. Biasanya gitu. Apakah penari ini di karya ini cocoknya perempuan atau cocoknya laki-laki? Nah, itu aja. Nah, saya biasanya gitu. Terus properti dan elemen-elemen pendukung lain seperti lighting, sound dan lain-lain. Nah, ini yang baru nih, yang jarang teman-teman saya lihat membuat ini. Ini storyboard fotografi ini itu saya ambil dari istilah film. Ya, storyboard itu papan kisah, papan cerita sebenarnya. Nah, ini teman-teman, kalau mahasiswa saya nih yang bimbingan biasanya saya arahkan ke sana. Karena kadang kita mencipta itu ya, datang ke studio, ya udah langsung buat gerak. Ini adegan satu, ya dicari kan sana kan. Kalau di sini ya, kalau saya biasanya itu saya buat dulu storyboardnya. Kira-kira dalam ada satu bagian ini, contoh karya kita cuma satu bagian ya. Satu bagian itu 30 menit. Masing-masing per menit itu apa adegannya yang mau dihadirkan? Kan banyak itu ya. Dalam satu menit itu adegannya dia berjalan ke sini, yang ini pergi ke sana, sampai sini dia bergerak, yang di sini bergerak. Itu saya bikin tuh storyboardnya per adegan. Jadi habis dari struktur tuh, saya buat storyboard koreografinya itu, saya buat tabel. Biasanya saya buat ini, dalam 30 menit ini berapa adegan yang mau saya hadirkan. Contoh ada 20 adegan. Ya udah, adegan pertama dia tunggal, adegan kedua dia berjalan ke sini. Saya buat dulu tuh. Jadi ketika di studio bukan ngambang lagi untuk nyari-nyari gitu. Contoh kita latihan, ayo ya, kan orang juga gerak orang gitu. Coba, kan biasa gitu ya. Menurut saya tuh udah ketinggalan ya. Harusnya di studio itu kita mencobakan apa yang udah kita pikirkan. Kalau seandainya ada perubahan baru di sana ada negosiasi. Harusnya gitu, biar kerjanya praktis gitu. Jadi kita udah mempersiapkan apa nih hasil renungan kita nih malam ini nih. Besok saya mau ngerjain bagian ini. Ya udah buat storyboardnya. Biasanya saya gitu. Saya bikin tuh per adegan. Oh besok adegannya ini, adegan ini. 3 adegan tuh saya cobakan besok. Karena dalam satu cerita, dalam satu narasi, satu peristiwa karya kita 30 menit contoh. Berapa adegan mau kita hadirkan? Semuanya. Satu adegan itu maksudnya ya, ini dia berdiri di sini. Ini satu adegan nih. Ketika dia pindah ke sini, itu udah 2 adegan itu. Orang bilang kan pola lantai, kalau tarik kreasi, ya. Itu kalau ditarik kontemporer nggak ada lagi, tapi ini udah gagasan yang bercerita di sini nih. Kalau kontemporer, kalau kreasi ya, naik, gini kan. Itu gunanya apa? Untuk variasi pola rantai kan. Kalau di kontemporer itu nggak penting. Ya. Kalau kontemporer kamu pindah ke sini saja sebenarnya ya, apa yang mau disampaikan di sini? Apa adegannya? Pindah kamu 2 orang ke sini, jalan-jalan ke sini. Apa adegannya? Kenapa dia pindah ke situ? Kalau di internet pernah nggak kamu tanya, kenapa penarinya rampak? Kenapa penarinya pindah ke sana 2 orang? Nah, itu bedanya. Jadi dia lebih bebas. Makanya dalam satu tari kontemporer itu peristiwa sebenarnya yang hadir gitu. Nah, ini langkah untuk memudahkan saya buat itu. Terus kan habis itu setelah saya bikin semua rancangannya, saya masuk ke labor ya. Saya masuk ke studio. Yang pertama saya lakukan, ini penari saya kebetulan nih 2 orang nih, Vito, Anggi. Kita lagi siap-siap sekarang untuk proyek ke Bali. Bulan akhir Juli sampai awal Agustus. Itu tari kontemporer juga yang dibawa di sana, Indonesia Bertutur. Jadi 2 orang mereka lagi proses. Kemarin kita baru selesai workshop ya. Itu workshopnya ada 2 bulan kemarin. Workshop itu tujuan untuk kalau saya di latihan itu workshop itu pengenalan. Karena tubuh dia ya biasanya kan udah berbagai macam ya. Koreografernya udah berbagai macam dia eksplorasi. Bagaimana mendekatkan konsep ketubuhan yang saya pakai ke dia. Jadi selama 2 bulan itu ketubuhan aja. Bagaimana tubuh saya bisa dia kuasai gitu. Apa yang keinginan kebutuhan di karya itu. Nah ini masuknya di workshop sesi. Tapi biasanya saya suntik sedikit konsep gitu. Nah ini kenapa dia kayak gini, ini nih. Nah, itu biasanya ya toh ya. Ini 2 orang nih, gitu lagi. Eja mungkin besok aja. Terus habis itu eksplorasi. Eksplorasi saya artikan setelah saya workshop session, saya baru masuk ke gagasan. Eksplorasi ini udah proses apa ya dalam tulisan karya penciptaan ya sudah semua eksplorasi gitu. Tapi metode eksplorasi, improvisasi itu metode siapa tahu nggak? Tahu nggak? Hah? Ya, sebenarnya itu metode Alma M. Hawkins ya.
Tapi saya lihat di setiap penulisan itu sama metode semua. Padahal tidak ada buku metode penciptaan buku di Indonesia. Karena masing-masing orang memiliki metode penciptaan sendiri-sendiri. Siapa sama siapa, itu beda metodenya. Akan beda gitu. Kamu sama kamu kan beda. Kenapa nggak metode kita yang kita pakai? Kenapa Al-Mahawak gitu? Dia menciptakan tari potret. Iya, improvisasi, dalam pembentukan, eksplorasi gitu. Bisa paling marah itu. Kalau anak bimbing, kok metode orang yang mau pakai, tahu nggak metode itu untuk karya apa? Jadi kita harus siap tuh. Ketika kita bicara perkarya tentang kontemporer ya, ketika kita nampil di kampung, itu kita harus siap mental. Harus siap mental. Karena mereka nggak ngerti. Dan kita harus kasih sosialisasi dulu biar mereka ngerti. Nah, tapi penonton kita banyak pintar sekarang sih. Karena udah banyak nih seniman-seniman yang nampilin karyanya di tempat publik kan. Tapi ada beberapa juga yang ini apa ini gitu. Kok kostumnya kayak gini mah perempuan lah, gitu lah kan. Apa dan gak nyaman lagi sebenarnya kan. Siapa yang sudah pernah punya karya? Tidak peduli saya, karya entertain mau kontemporer. Siapa yang pernah berkarya? Yang belum pernah berkarya? Yang belum pernah berkarya? Coba angkat tangan. Berarti sudah ya? Setidaknya pernah membuat tari piring, tari payung atau tari apa. Nah, sekarang pertanyaan saya, teman-teman setelah workshop ini mau jadi apa? Mau ngapain? Ayo, mau jadi koreografer kontemporer atau bagaimana? Tapi sasaran dari Taman Budaya adalah setelah ini teman-teman mampu menjadi seorang koreografer kontemporer Sumatera Barat. Jangan sampai di workshop selama 3 hari teman-teman selesai. Mulai dengan proses. Agar apa? Tahun depan teman-teman bisa nuntut ke Taman Budaya untuk memprogram karya kalian tampil. Itu harapan saya. Saya memicu dulu agar teman-teman jangan hanya 3 hari terima transportasi, teman-teman pulang terus ngapain? Saya nggak bingung lihat peserta. Berani nggak kalian mati-matian berdarah-darah di Sumatera Barat ini? Untuk menjadi koreografer kontemporer itu tidak mudah. Kalian harus punya waktu yang banyak. Jangan proses, oh itu ada tampilan baru ke latihan, seminggu latihan. Apa tadi yang kalian dapat dari yang seminggu? Saya masih punya karya hari ini, judulnya Pitaruh Darah, dan sudah 2 tahun saya berproses. Sampai detik ini yang off pas bulan puasa aja. Karena apa? Penting bagi kita melewati proses panjang. Yang berkarya sebagai proses. Ketika penampilan itu adalah laporan Anda terhadap diri Anda, tanggung jawab Anda sebagai orang seni. Tapi berkarya sebagai proses latihan yang panjang. Tapi apa? Daripada saya udah capek bikin PowerPoint, kita lihat PowerPoint ini yang sebetulnya sangat teoritis, tapi saya tidak inginkan itu. Koreografer, siapa sih koreografer? Orang, personal, human. Anda ini koreografer kalau Anda sudah punya karya tadi. Kemudian seorang koreografer itu dia harus punya sesuatu yang istimewa dalam dirinya, yaitu tadi kreatif, inovatif, mempunyai kepekaan terhadap rasa sehingga bisa menghasilkan karya yang bermakna. Kreatifnya seperti apa? Contohnya, berpikir kreatif. Nanti sampai kita ke tahapan di mana kita bisa sosialisasi dengan lingkungan kita, kebudayaan kita. Mungkin lebih banyak saya memberikan motivasi sebetulnya di sini. Ketika berpikir kreatif, saya mau bikin karya. Simpel saja, bahasa sederhananya begini. Contoh sederhananya, karena kalau saya berikan terlalu bahasa yang tinggi, teman-teman juga nanti takutnya nggak paham. Contoh saja, saya punya rangkaian gerak A, B, C, D. Teman-teman lihat itu bagus di mata teman-teman.
diambil rangkaian gerak tersebut, kemudian teman tempatkan di urutan kedua di karya teman-teman. Kreativitas hilang di sana. Kenapa tidak ABC ini dikembangkan? Dasarnya ada di sana. Jangan mengambil motif yang sebetulnya itu punya orang yang sudah digarap orang lain. Sebetulnya gerak itu kita tidak bisa mengklaim, oh itu gerak sini, gerak situ. Tidak. Itu salah satu contoh. Saya memaparkan ini melihat fenomena yang ada. Bagaimanapun saya lihat kok perkembangan bagaimana teman-teman berkarya walaupun hanya melalui media sosial. Nah, ini yang harus kalian miliki kuncinya. Saya lompat-lompat saja. Memiliki dasar kepenarian yang bagus. Tidak ada cerita kalau menurut saya seorang koreografer itu tidak mampu menari dengan baik. Nah, apa jadi koreografer kalau mencipta tari? Mana riset sendiri? Bagaimana kalian mau menuangkan isi pikiran, ide gagasan kalian kepada penari kalian? Karena saya mau hitung gua saya lebih. Belum lagi kita berbicara konsep nanti. Itu pengalaman saya berkarya seperti itu. Tidak memaksakan motif atau bentuk gerak saya. Nanti ya kita berbicara masalah perlu bergerak atau berjalan saja dari kontemporer ini. Nanti kita berbicara. Tapi yang paling penting, kepenarian dalam diri kita itu wajib. Kalau saya pernah jadi penari entertain, pernah jadi koreografer entertain, pernah jadi penari kontemporer, pernah berada di tahapan sebagai koreografer kontemporer. Apakah itu ada gunanya? Maksudnya gini, ketika saya kuliah di jurusan tari misalnya, berguna nggak sih aku belajar tari payung? Padahal aku niatnya mau jadi koreografer kontemporer. Pasti berguna. Ini yang kadang-kadang bagi yang muda-muda salah kaprah melihat kondisinya. Oke, ya, next. Nah ini kemampuan tadi yang kita bahas tadi. Kreativitasnya, menemukan konsep pemikiran, teori, teknik, dan metode baru ini dalam tanda kutip, nanti kita paparkan dalam proses penciptaan karya tadi. Daya kreativitas yang nampak dalam proses berkarya menunjukkan sejauh mana seorang koreografer berhasil melakukan riset pendalaman akan ide dalam proses tinggi mana bahasanya. Karena kita susah menerjemahkan. Dan saya tahu teman-teman baru mengenal tahapan itu. Setidaknya begini pemaparan yang lebih enaknya, ketika kawan-kawan mau menggarap sebuah karya, tentukan dulu idenya apa, konsepnya apa, dan jangan pernah melecehkan riset, penelitian kok kami harus ke situ ya, mau lihat itu ya. Simpel saja, karya saya yang ditaruh darah ini yang masih dalam proses itu berbicara tentang peran perempuan di Minangkabau. Kenapa perempuan di Minangkabau tidak muncul ke permukaan sekarang? Kritik saya terhadap padahal perempuan salah satu pewaris yang kuat di Minangkabau. Kini jadi anggota dewan apa yang menteri pun tak dorong bilang. Kebetulan saya pulang kampung saya di Kapau, kampung ibu saya Kapau Bukit Tinggi. Saya lihat tetek saya seorang janda, anaknya tamat SMA dan dikuliahkan, cewek juga. Saya tanya, mak kuliah teh? Nggak kuliahnya, sawah dong, gak lagi tamat kami. Karena harta tadi, mereka berpikir tidak balak kina dan mereka makan juga sawatin banyak kok. Dan manusia nanti mengaku lihat yang tinggi, toh inyo kaja ulah jadi bini orang juga. Artinya ada kemunduran cara berpikir orang Minang terutama perempuan karena penguasaan harta warisannya. Itu yang saya kritisi dalam sebuah karya. Bagaimana itu bisa diwujudkan? Karena mungkin lo yang seorang tetek duduk di panggung di pentas itu
ada simbol-simbol yang harus kita munculkan di sana. Saya gunakan simbol rumah gadang di sana. Simbol rumah gadang itu bukan pulau harus gonjong, dan pemikiran-pemikiran kreatif ini penting sekali untuk kita dalami. Bagaimana cara teman-teman mendapatkan itu? Simpel saja, ikuti proses. Perjalanan itu untuk matang itu saya sendiri berkarya sebagai koreografer kontemporer. Karya pertama saya itu tahun 1998. Sudah panjang perjalanan ini. Impesa Dance Company saya dirikan tahun 2000. Sekarang 2024. Impesa Dance Company berarti sudah berdiri 24 tahun. Dan sudah matang kan seorang junior? Bagi saya belum. Jadi jangan kawan-kawan memperumit diri sendiri. Hari ini selesai workshop, besok saya sudah jadi koreografer kontemporer. Tidak, ikuti saja alurnya. Jalani saja. Saya sih berharap Taman Budaya Sumatera Barat didengar. Setelah ini teman-teman punya karya, saya secara pribadi siap mementoring teman-teman agar tahun depan teman-teman sudah punya karya. Karena saya orang yang sangat sedih. Setelah saya siapa ya? Kalau Pak Ilham dia dosen, Bu Feni dosen, dia tidak akan kehilangan penari. Penarinya akan ada terus. Saya tidak. Saya harus mendidik penari saya dari nol. Dan tidak mudah. Nah, kesalahan terbesar saya harus ungkapkan kelemahan saya. Dan ini saya berharap teman-teman jangan sampai itu terjadi. Saya sudah terlalu enak untuk menjadi koreografer, tapi malas jadi penari. Harusnya koreografer langsung turun jadi penari. Kenapa ya? Pertama, tubuh kalian tetap terlatih. Kedua, undangan luar negeri pun orang semakin sedikit, personalnya semakin mau mereka. Makanya jangan cukup puas hanya duduk jadi koreografer. Tapi sebenarnya keuntungan seorang koreografer dia tidak menari, dia akan lebih jeli melihat karyanya sendiri. Paham? Sampai di sana ngerti? Oke. Ada yang bertanya sampai di situ dulu, siap. Main santai karena besok kita sudah masuk praktek. Ada yang mau ditanyakan? Jangan pernah takut. Joni Andra itu memang image-nya orangnya angkuh, sombong, pacawi. Pada kenyataannya saya baik kepada semuanya. Bahkan saya tawari. Tanpa workshop pun, saya punya pengalaman seorang koreografer muda, calon koreografer muda, minta dimentori karyanya. Saya mentori secara cuma-cuma. Yang terjadi apa? Tidak mau setelah itu karena sudah mendapat sedikit ilmu, pergi begitu saja, tiba-tiba karyanya tampil. Padahal sudah bilang, tahun depan ya karyanya kamu tampilkan. Tapi ada tawaran. Dia tidak mau, dia tahu ingin cepat tampil. Ini suatu sikap yang sebetulnya harus kita benahi. Masalah kalau koreografi yang tadi kan sudah dipaparkan sama Pak Ilham, terus saya rasa cukup paham. Mungkin saya banyak sharing ke sini lagi. Sampai di sana ada pertanyaan? Silakan. Tidak, kita lanjut kalau begitu. Ya. Nah ini disiplin. Disiplin ini wajib dimiliki siapapun, profesi apapun, dan di ruang lingkup manapun. Baik disiplin masalah waktu, diri sendiri menjalani proses. Ini harus dimiliki kunci untuk menjadi seorang koreografer. Walaupun Anda nanti akan jadi koreografer tunggal. Artinya karya itu sendiri ditarikan oleh kita sendiri. Saya kalau latihan bagi saya itu jam 8 mulai, berarti sebelum jam 8 kalian sudah hadir. Itu salah satu contoh disiplin. Komitmen yang harus kalian pegang. Nah disiplin ini tidak hanya menyangkut persoalan waktu. Dan bergerak pun kalian harus disiplin. Ya sampai sana, disiplinnya sampai di sana, jangan sampai di sini.
paham ya analoginya seperti itu. Nah, ini yang saya amati semakin lama semakin menurun. Kalian mau instan, mau tampil tapi tidak mau proses menggunakan disiplin diri. Saya tahu kok penari saya sekarang itu ada yang 8 orang udah jenuh. 2 tahun loh masih ini terus. Tapi saya bilang jalani, karena kalian tahu manfaatnya seperti apa. Dan proses alam akan buang mereka satu persatu. Seorang koreografer harus mampu menerima keterbukaan dalam melihat kondisi tertentu yang selalu berkembang. Seringnya Feni ini koreografer akademisi kata orang, karena dia dosen. Begitu juga lah. Kalau Joni Leandra praktisi. Ayo, buang itu semua. Persoalan akademisi, seorang koreografer itu harus akademis. Hari ini pun sebetulnya teman-teman sudah menjadi akademis karena menerima pengetahuan. Seorang koreografer harus mampu mempertanggungjawabkan karyanya, latar belakang, kemampuan menjelaskan maksud dan tujuan dari sebuah karya. Dengan seperti itu, sebetulnya sudah sangat akademis. Sekalian ya, kita buang batasan tersebut. Kan cenderung lahirnya akademisi teman. Nah kalau ini sebab kami apa kalau akademisi? Oh praktisi itu tidak tentu apa-apa itu, tentu tidak dari tadi. Tapi tidak semua teori tadi yang bisa kita gunakan pada prakteknya. Siapa yang belajar notasi 8? Semua belajar notasi 8? Aduh bunuh di kalian ini. Tapi setidaknya ada pengetahuan, kita mengenal bahwa notasi 8 itu ada gunanya di dunia balet sana. Cukup sampai di sana. Di dalam tari kontemporer apalagi? Teman-teman tidak akan mengenal gerak staccato, hitung 1 sampai 8. Teman-teman tidak akan mengenal simetris, pola lantai simetris, asimetris. Karena ada kebebasan di sana yang teman-teman bisa ekspresikan. Dan ada yang larang? Tidak ada. Selagi tujuannya jelas, maksudnya jelas. Saya ingin menggali apa sih kendala teman-teman ketika teman-teman susah ya jadi kontemporer. Tadi ada pertanyaan masalah gerak. Bahas selanjutnya gerak kontemporer kok. Ada sekarang saya lihat kecenderungan ketika dia melakukan, ada 3 penari atau 4 penari atau 5 penari, dia melakukan gerak rampak, itu dilecehkan. Tak kontemporer. Ada yang mengatakan kontemporer itu harus berbeda di atas panggung. Encik mau encik kegulian, encik duduk semua ame, itu kontemporer. Nah orang gerak rampak ada di bagian tarian tersebut ada rampak, enggak, itu kontemporer. Siapa yang menyatakan tidak? Apa dasarnya itu dikatakan tidak? Cuma kan ada rasa egois seorang koreografer yang berkarya. Dikritik pun peduli amat saya. Itu karya saya kok, itu kontemporer menurut saya. Jadi tidak usah kebingungan teman-teman, jalani saja proses tersebut. Ketika ada gerak rampak yang rasanya kita butuh di sana, pakai saja. Lepaskan dulu teori-teori tadi, berjalan saja. Dan akhirnya teman-teman akan menemukan diri teman-teman. Saya sampai detik ini sebetulnya masih mencari. Saya berharap sampai tua kita masih mencari bersama. Dulu saya menggarap penari saya itu anak b-boy sebenarnya, anak-anak breakdance. Saya berpikir bagaimana ini breakdance menjadi sebuah karya yang menarik. Mulai saya ajak mereka latihan silat. Akhirnya terjadi apa? Kebetulan penari saya juga ada pemain wushu. Saya gabung motif wushu, breakdance, dan silat. Dan ternyata secara tubuh mereka menjadi robot yang saya paksa. Akhirnya saya beri kebebasan tubuh mereka untuk bergerak. Itu strategi ya,
strategi kita jadi koreografer. Bergerak dan lahirlah bentuk-bentuk yang mungkin lebih baru. Wusunya tidak muncul, silatnya tidak muncul, breaknya tidak muncul, tapi ada teknik yang digunakan di sana. Ini bentuk dari pengembangan yang saya lakukan, dan teman-teman bisa mengembangkan hal itu. Satu lagi, saya ingatkan pada calon koreografer muda Sumatera Barat. Belum tentu gerak orang lain yang kita anggap itu bagus dan indah, ketika kita melakukan juga indah sama seperti itu. Pada sesi yang kedua, saya membagikan pengalaman ketubuhan bersama teman-teman, yaitu tentang penggunaan nafas dan juga tenaga. Bagaimana teman-teman sendiri, para koreografer muda, memiliki karakter dan kesadaran akan penggunaan nafas dan penggunaan tenaga sesuai dengan motivasi atau gagasan yang mereka inginkan dalam berkarya. Harapan saya sebenarnya dalam workshop ini dapat mampu melahirkan koreografer-koreografer muda potensial di Sumatera Barat yang mau berproses dan mau konsisten untuk berproses sampai mereka menyadari satu hal, kalau proses itu sangat penting. Gagasan ini saya berharap akan berlanjut. Jadi mereka tidak berhenti sampai di sini, dan mereka habis dari workshop ini mereka melanjutkan proses mereka. Ada satu kesadaran baru untuk berproses dan untuk berkarya, dan ya berharap akan difasilitasi oleh Taman Budaya untuk menampilkan karya-karya yang sudah mereka riset. Tarik nafas lewat itu, buang lewat mulut, pelan-pelan ya. Mulai dulu, 6, 7, go. Lepaskan. Oke, yang kedua, core, titik dari perut itu diaktifkan. Titik core-nya dari sini. Ya, ini nggak ada yang seperti ini. Kita tarik nafas, nggak ada yang gitu. Dengan ketika nafas nggak ada yang ini. Pusat tulang punggungnya, core-nya dihidupkan. Core-nya itu titik pusat di sini ya. Oke. Saya hidupkan dulu. Tahan nafas, buang. Tarik. Luruskan punggungnya. Tahan di sini. Lepaskan nafasnya. Tarik nafas. Lepaskan. Lurus pada punggungnya. Tahan di tengah. Turun. Badannya tidak ada tenaga. Lutut, kaki tetap berada. Tarik nafas normal. Luruskan punggung. Turun pelan-pelan. Ulang tumit. Ya, luruskan punggungnya. Lutut, naik pelan-pelan dari core, ya, contoh ya, kanan dulu, contoh. Lalu, sampai kepala, bawah samping, go. Tangannya taruh depan di kanan, terus salah tangannya, terus kakinya, oke, bawa ke tengah,
Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tahan. Cobra, go. Bawa ke depan, naik, bawa samping, pelan-pelan, berdiri ini, kanan kiri, naik, turun, kaki kiri dibawa ke kanan, langsung ke ayang, tahan, nafas normal, go. Bukan gini ya, ya kan? Bukan seperti ini, ya, bukan seperti ini, bukan seperti itu ya, diangkat. Potensi yang kuat sebetulnya bagi orang tari, terutama calon-calon koreografer kontemporer muda Sumatera Barat. Terlihat dari cara mereka menerima sharing ilmu antara narasumber dengan peserta cukup terbangun dengan baik interaksinya, dan tentunya materi-materi ini bisa berguna sebagai modal mereka nanti ketika mereka menjadi koreografer kontemporer. Kalau saya melihat saat ini, kita belum bisa mengakui mereka adalah sebagai koreografer. Baru mereka dapatkan adalah dasar-dasar dari sebuah penggarapan karya. Dan tentu nanti akan diaplikasikan mereka ketika lepas. Tapi yang paling penting adalah mereka perlu pendampingan, perlu mentoring dari berbagai pihak agar terbangun atau tercipta kondisinya tumbuh kembangnya koreografer kontemporer di Sumatera Barat. Kalau saya melihat masa depan tari kontemporer di Sumatera Barat, kalau saya berpikir kalau tidak ada program-program seperti ini akan miris. Karena tidak banyak kita mampu melahirkan koreografer kontemporer. Karena perjuangan untuk menjadi koreografer kontemporer di Sumatera Barat itu banyak perjuangan, pengorbanan, waktu, tenaga, pikiran, dan tentunya masalah ekonomi. Bagaimana kita menekan ini, membantu para generasi berikutnya untuk lebih mudah. Dan lahirlah koreografer-koreografer tari ke depan, dan tentunya menjadi masa depan bagi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat. Ya, sama-sama kita hormati Bapak Dr. Haji Jefridal Arifin SLMSI. Selamat pagi Bapak. Langsung saja kita saksikan penampilan pertama dari grup 70x8 dengan judul karya Kato Usah. Bagaula di Minangkabau para aturan Mandaki Manur Mandata Sarato Jomalere Bakato Urang Kete Raja-Raja Gadang Kamau-Pau Tuwo Tambah Indah ada yang pakai baru Kato tak pakai usah. Bapak dan Ibu, karya ini ditarikan oleh Denny Setiadi, Lelia Wardana, Riti Amelia, Natalia Fatima, Yurita Wijaya Pratiwi. Bapak dan Ibu, inilah dia penampilan 70
kali 8. Memohon ke Tuhan kuasa. Lama santan juta buli, pandai bagawa sang gadang. Ingin kato untuk yang kamalupui. Alik kilek kato bayang. Alun takilek Allah cakambang. Ikan dalam ayah. Latan tu jantan Jawa Timur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rida Aulia, aku biasa panggil Rido. Aku berasal dari daerah Kota Solo. Jadi bagi saya mendapatkan kesempatan untuk workshop ini di Taman Budaya adalah suatu pengalaman yang sangat berharga karena sebelumnya saya belum pernah mengikuti workshop tari di Kota Padang. Nah, dan juga setelah menjalani kegiatan 3 hari 2 malam ini, bagi saya pengalamannya sangat banyak. Terutama kita bisa sharing juga dengan narasumber, teman sama peserta, dan rasa ilmu-ilmu yang saya dapatkan ini tidak ada saya temui di kampus karena kebetulan saya juga berkuliah di UNP jurusan tari. Nah, jadi saya berharap ke depannya bahwa agar nanti di masa depan akan banyak lagi kegiatan-kegiatan seperti ini bagi para seniman atau yang akan bercita-cita menjadi seniman, karena ini akan bermanfaat sekali untuk kedepannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gini Rifani, saya berasal dari kota Sawah Lunto. Pandangan saya terhadap workshop seni budaya yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan kali ini, selain menjalin silaturahmi antar seniman dan para koreografer Sumatera Barat, workshop ini juga bermanfaat untuk menggali kualitas-kualitas koreografer yang ada di Sumatera Barat, menjadi wadah untuk kami semua untuk mengeksplor diri kami semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada OPTD Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat yang telah mengangkatkan kegiatan workshop budaya yang terkhusus workshop tari. Tentunya workshop ini bermanfaat bagi seluruh koreografer-koreografer muda yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Saya pribadi yang awalnya itu berkarya dan berproses hanya secara otodidak saja. Dengan saya mengikuti workshop tari ini bisa mempelajari bagaimana cara pengkonsepan karya dan olah tubuh serta olah rasa dalam sebuah karya. Oke, perkenalkan nama saya Yunita Rijaya Pratiwi. Saya berasal dari Kota Padang. Saya alumni S1 Pendidikan Sentra Tasik UNP. Di sini saya berharap banyak anak muda di Kota Padang tertarik untuk melihat dan menonton karya-karya kontemporer lainnya, karena di sini kami pun berusaha untuk menggarap sebuah karya semenarik mungkin dengan melalui workshop tari ini. Menurut saya ilmu yang diberikan oleh narasumber itu sangat-sangat berguna dan bermanfaat dengan metode-metode latihan seperti metode Tadashi Suzuki yang benar-benar dapat kami gunakan dalam olah tubuh kami.